Oke, welcome guys. Balik lagi dengan gua di channel ini yaitu DevExpert. Dimana channel ini isinya hanya tentang penjelasan Fibonacci dan semacamnya. Karena tidak menjelaskan yang lain-lain lagi ya. Karena yang beda dari gue itu hanya fokus di Fibonacci dan SNR saja. Karena semua teknikal bakal balik lagi dengan SNR. Tapi gua mempermudah dengan adanya Fibonacci ini, jadi kita nggak terlalu pusing untuk menentukan zonanya itu di mana, untuk apa sih tahu zonanya itu di mana. Jadi kalau udah ada penarikan otomatis sudah terbentuk zona dan areanya, jadi gua bakal ambil di posisi area itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Jadi di sini gua bakal ngejelasin dulu untuk cara penarikannya ya. Kalau nggak dari market structure-nya dulu lah. Market structure di sini gua ngelihat ada yang namanya trendline-nya. Yang dimana trendline itu sudah di break. Trendline ini sudah di break, gua warnain warna putih aja lah. Nah udah merah aja lah. Dimana ini trendline-nya sudah di break dan menjadi bearish ya. Gua langsung lihatnya kayak gitu. Jadi bearish, otomatis gua bakal lebih fokusnya untuk ke posisi sell, tapi menunggu dulu adanya penarikan. Nah, penarikannya itu kayak gini, jadi harus membentuk uh, suatu high, low dan high gitu ya, intinya 3 titik penarikan lah gitu buat Fibonacci nya itu. Ini wajib banget karena area-area inilah yang membantu kita memberikan zona gitu dan mencarikan zona yang bagusnya itu di mana ya. Nah ini 3 titik penarikannya, karena di sini juga sudah ada MSS jadi udah valid banget. Oke, yang kedua untuk cara entry dan yang keduanya itu menentukan zonanya adalah kita cari zonanya dulu, habis itu ke konfirmasi ya. Nah kita lihat di sini, ini ada yang namanya zona fair value gap. Nah, ini dulu. Nah, ini ada zona fair value gap. Cuman kita lihat dulu konfirmasinya itu seperti apa ketika sudah menyentuh zona ini ya. Itu 3 kali. Kita lihat konfirmasinya itu seperti apa. Nah, berhubung di sini di break, jadi zona ini sudah gak bagus gitu. Nah, kita nggak trend di sini. Nah, cuman di setelahnya itu ada supply ya. Ada supply. Kita lihat supply ini di break nggak tuh. Kita lihat dulu setelahnya itu. Oke. Berhubung supply ini di respect ya, atau OB lah gitu, OB ini di respect. Setelah di respect dia menciptakan suatu area baru, yaitu fair value gap yang kosong atau enggak candle loncat lah tadinya, karena di sini mungkin weekend ya. Nah sini sudah menciptakan yang namanya candle loncat, atau gue sebutnya itu gap kosong lah, gap kosong gitu, candle kosong. Nah jadi momen-momen seperti inilah zonanya yang gue cari gitu. Nah ini karena ini adalah kalau diibaratkannya itu dalam bentuk hutang gitu, market tuh, market punya hutang yang harus diisi di sini, yang harus dibayar. Jadi kemungkinan market itu akan kayak gini ya, untuk mengisi gap tersebut lalu melanjutkan penurunannya. Nah jadi gua ini dulu, jadi di sini gua bakal langsung pasang sell limit di sini ya, pasang sell limit di, kalau nggak di 50% zonanya, sell limit SL di zona supply nya itu yang tadi di respect, karena menurut gue itu aman di situ. Dan TP nya itu 1/3, TP nya itu 1/3. Nah, sini ya, kalau enggak kita batasannya di low sini aja, di low sini, di sell side liquidity nya dapatlah 1/2,5 lah gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat opsinya di respect, langsung boom TP. Nah itulah alasannya kenapa kita harus menunggu zona yang bagus terlebih dahulu ya, biar nggak ngasal entry, dan nggak ngasal mencari zona gitu.
kalau kalian pelajarannya benar-benar banget ya di sini atau dibilang serius loh, ini 1 minggu aja gua tuh gabung ke PFP gua ya ini, tapi gua gak menjual kelasnya, cuman gua kalau emang ada yang mau boleh ya. Gue yakin sih kalau emang kalian benar-benar ya 1 minggu juga udah paham sih untuk pemakaian Fibonacci ini dan cara entry segala macamnya gitu ya. Oke, di sini lanjut ke pembahasan kedua, yang tadi kan cara entry dan sebagai macamnya. Nah, untuk yang kedua di sini gua bakal membahas tentang caranya counter trend di menggunakan Fibonacci ini. Yang pertama kan kita sudah TP di sini ya. Jadi karena gua nggak terlalu banyak ambil posisi, kalau di sini sudah TP ya udah. Untuk selanjutnya itu biasanya gua mencari mencari area di bawah untuk mengcounter trend, yaitu menjadi bullish. Kan sekarang lagi bearish nih. Gua berpotensi nih market bakal itu area ini lalu terbang karena gua suka yang counter trend, tapi di momen-momen tertentu saja, nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi di sini gua bakal nunggu market sampai harga bawah untuk gua ambil posisi buy di sana kayak gini ya. Tapi sebelumnya gua bakal mencari tahu terlebih dahulu di zona Fibo ini sebelah kirinya ada area apa ya, karena itu selalu menjadi kunci kenapa entrian gue itu selalu presisi. Kebanyakannya ya, nggak semua tapi kebanyakannya selalu presisi di setiap level, karena gue menggabungkan lagi dengan area-area penting lainnya gitu. Oke, contohnya di sini yang kedua ini ya, level paling bawah. Di sini ada yang namanya zona demand. Nah, zona demand, tapi kita lihat dulu yang keduanya itu seperti apa ya. Nah, di yang keduanya ada yang namanya fair value gap di sini. Nah, kalau bingung ada dua area kayak gini, kalian milihnya yang mana nih? Kalau gua hitung dulu nih, ukur dulu. Nah, berhubung di sini fair value gapnya sudah terisi ya. Ini kan tadi fair value gap ya, maksudnya tadinya masih fresh, cuman di sini sudah keisi ya, sudah keisi sedikit ya. Jadi ini menurut gua udah gak fresh, jadi kita hapus di sini dan kita lihat di sebelah kirinya juga. Di sini ada yang namanya breaker block gitu, dan tadinya itu level lah, jadinya level ya, dimana yang tadinya di sini ngebuat base, kan base nih, terus dia di respect sini mantul, lalu sudah di support ini dia balik lagi ke atas, dan zona ini masih fresh ya. Jadi menurut gue ini bakal kayak gini. Jadi itu market di sini bakal ngambil ke bawah dulu kayak gini lah, ngambil key levelnya buat lanjut kenaikan lagi. Nah, jadi gua punya dua plan ya di sini. Yaitu entry pertama di sini. Entry pertama di sini ya, dengan SL segini, dan TP-nya itu di sini ya. Kalau enggak 1/3 aja lah ya. 1/3 atau 1/5, karena di sini 1/5-nya lumayan gede ya. Oke, kita contohnya 1/5, dan di zona ini gua coba entry lagi. Bakal entry di sini dengan area yang gua combine lagi. Gua perkecil lagi areanya nanti. Nah, oke, di sini ada yang namanya demand atau support ya. Demand atau support di sini masih fresh, dan gua bakal entry di area ini untuk plan keduanya ya. Jadi gua bakal pasang limit juga di bawah di sini.
dengan SL di sorry. Nah di sini ya, dengan SL di bawah support sedikit dan TP nya itu 1/5 sama. Nah, begini, jadi gua pindahin dulu sini ya biar nggak terlalu menghalangi. Oke, kita lihat market ketika sudah mendekati zona di sini ya. Jadi kita percepat dulu 10 kali. Kita lihat di sini. Kalau sudah mendekati kita akan perlambat itu. Oke. Ini sudah mendekati, kita perlambat ke 5 kali dan kita lihat limit kita di sini ya. Limit kita di sini hasilnya itu kayak gimana? Oke, sebentar, gua panjangin dulu ininya ya. Ini yang bawah gua hapus dulu, atau enggak gua taruh di sini. Yang ini gua perpanjang di sini. Gua perpanjang di sini biar kelihatan nanti entry yang itu afternya itu kayak gimana. Kita lihat. Kita percepat lagi ke 5 kali, ke 10 kali. Kita lihat, karena ini membutuhkan waktu yang lama ya kalau di real market itu, jadi hal yang wajar. Karena gua kadang 3 hari itu baru ada satu entry ya. Karena gua lebih lebih fokus menunggu ke zona daripada harus buru-buru gitu. Daripada harus buru-buru masuk ke market. Nah, oke, di sini sudah mendekati ya. Anjing, sorry. Oke, di sini sudah masuk entry kita ya, sudah masuk zona limit. Kita lihat afternya itu seperti apa. Dan boom, TP. Jadi seperti itulah cara entry gua dan analisa gua ketika kita ingin counter trend menggunakan level-level Fibonacci. Jadi berhubung gua udah punya datanya di tahun-tahun lalu untuk Fibonacci ini, jadi gua bakal selalu menggunakan SOP-nya di tahun-tahun sekarang dan kedepannya, karena ini sudah menjadi probabilitas yang sangat tinggi dan menurut gue ini di setiap levelnya itu emang selalu terjadi pemandulan. Jadi makanya gue bisa bilang kita bisa entry di setiap level Fibonya, asalkan kita harus mengcombine lagi dengan area-area penting yang lainnya. Jadi kayak biar kita gak ngasal entry, biar kita gak ngasal analisa dan menentukan zona gitu. Jadi kita harus menunggu dan sabar ketika belum ada zona, biar kita terhindar dari loss. Karena terburu-buru gitu ya, kita loss tuh jangan. Lebih baik kita sabar dan menunggu daripada harus terburu-buru. Mungkin cukup begitu ya penjelasan dari gua. Untuk video selanjutnya nanti gua upload lagi ya, insyaallah setiap hari, 1 kali sehari lah ya. Jangan lupa subscribe juga channel gua guys, karena nggak ada ruginya untuk subscribe ya, biar gua lebih semangat lagi ke depannya. Okay, see you the next video.